kasih Pak Ustadz. Saya mau tanya tentang peminjaman uang. Saya misalnya meminjamkan uang kepada seseorang, tapi dia nggak mau ganti. Nah terus kita nggak mau nagih karena takut menjadi sebuah permusuhan. Kan ada peribahasa memberikan pinjaman hutang itu sama juga menanamkan musuh. Nah bagaimana hukumnya? Apakah ini harus ditagih sama kita ataukah dibiarkan? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, satu halaman penuh, Al-Baqarah 282. Bukan tentang haji, bukan tentang puasa, tapi tentang perjanjian hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalim musamma, sampai batas waktu limit tertentu, faktubuh, tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ada seorang penulis yang menulis dengan adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, ada dua orang saksi. Antadil, kalau tidak ada dua orang laki-laki, wa mura'at, satu orang perempuan, wa mura'atani, dua orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, sedetil itu dalam Al-Quran. Jadi kalau saya menagih hutang, sesungguhnya bukan saya sedang mencari musuh, tapi menyelamatkan dia supaya dia dan anak cucunya jangan sampai makan haram. Kalau dia tidak sanggup, ayat yang kedua, fanaziratun ila maisarah, kasih sampai batas waktu dia lapang. Kamu bisa bayar kapan? Insya Allah 1 Mei Pak Ustadz. Tahun berapa? Tahun 2022. Oke, insya Allah Mei 2022 lapang. Tidak juga dia sanggup membayar, lebih banyak minyak kita nagih daripada uang yang mau ditagih. Masuk ayat ketiga, wa antasaddaqu khairul lakum, kamu sedekahkan lebih baik. Aku sudah capek, asam uratku naik, asam lambungku kumat, kau ambil ajalah ini. Wa antasaddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat ini yang memberi pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang yang menghafal ayat ini yang minjam. Ketika kita tagih, kapan kau bayar? Dibilangnya, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Allahu akbar. Pak Ustadz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya ini pernah Islam, balik ke Kristen, balik lagi ke Islam lagi. Itu gimana itu ceritanya Pak Ustadz? Innalladzina amanu, beriman, summa kafaru, murtad, summa amanu, kemudian beriman, summa kafaru, murtad, summa zdadu kufran, maka barulah tidak diterima. Jadi kalau Islam setelah itu dia murtad, balik lagi ke Islam, maka dia diterima. Amanu, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma zdadu kufran. Nah, ini baru tidak diterima. Nah, sebab itu mudah-mudahan Bang Tigor istiqomah dalam iman dan agama lu kayak angkos bolak-balik. Tapi saya sudah tetap sekarang. Amin. Insya Allah. Saya udah umroh Ustaz.
Ustaz. Jadi Insyaallah. Jadi balik Bang, ke jalan yang benar. Insyaallah. Jadi Bang Taufik, kajian paski mungkin kerjasama dengan musyawarah supaya terus, atau kalau tidak ingin satu majelis, ustadznya nanti setelah di sana pagi misalnya, sore di paski. Kemudian ngaji ini, kalau sekedar ngaji kita nggak ada tantangan, mesti ada sosialnya. Misalnya ngumpulin beras. Jadi saya sendiri tidak hanya sekedar ngaji, saya khususkan hari Jumat kedua setiap bulan, saya di Pekanbaru, hari Jumat khutbah Jumat, habis itu bagi beras ke masyarakat pelosok yang sulit. Lalu siapa yang menjadi relawannya? Yaitu relawan-relawan baik Kersubuhan, mantan Petatu, kemudian hijrah, pemuda hijrah. Karena kalau cuma ngaji, orang tidak ada tantangannya. Jadi saya ingin ke depan paski ngaji, kemudian ada gerakan dakwah, kemudian ada gerakan sosial, buat rumah tahfiz, lalu kemudian tidak hanya uang dari komunitas saja, buat yayasan, kami membuka rumah tahfiz gratis untuk yatim dan segala macam, kirim ke nomor rekening berikut ini, pasang pancingnya, Allah Ta'ala memberikan. Belajar kita dari yang dilakukan oleh almarhumah, 250 yatim 40 tahun, 43 tahun bisa tidak putus. Inspirasi. Jadi kalau mau, maka kita bisa ikuti jejak, sehingga kita, jadi kelanjutan itu, maka Bang Tigor dan abang yang lain, dia akan terpacu terus untuk datang setiap kajian pekanan, lalu kemudian memperbaiki tahsin bacaan Qur'annya, lalu kemudian meluruskan kajiannya, kemudian ada konsultasi dengan ustadz, tanya jawab dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Apakah ada warisan? Karena kalau kita dengar dalam satu, kalau kita melayat, sering orang bilang kalau almarhum atau almarhumah punya utang piutang berhubungan dengan keluarga, sedangkan kita nggak tahu bahwa itu adalah riba. Apakah termasuk warisan itu? Dosanya. Terima kasih. Tidak boleh harta warisan dibagi sebelum dilakukan dua hal. Yang pertama, mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Wasiat hanya sepertiga total harta. Jadi kalau dalam surat wasiatnya, aku wasiatkan ruko ini untuk sekolah tahfiz. Total harga ruko 1 miliar. Sedangkan harta dia cuma 2 miliar, maka yang jatuh menjadi wasiat hanya 666 juta, sedangkan sisanya dibagi kepada ahli waris. Pertama, keluarkan wasiat, sepertiga paling banyak. Setelah keluar wasiat, mim ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Dain, bayarkan hutangnya. Jadi kalau ada orang meninggal, hutangnya dibayarkan dari harta warisan. Jadi kalau harta warisan habis, apakah anak wajib membayarkan hutang bapaknya? Tidak. Anak hanya wajib membayarkan hutang almarhum dari harta yang dia tinggalkan. Adapun kalau si anak mau berbakti kepada orang tuanya, dia bayarkan, baik, tapi dia tidak punya kewajiban, dia bayarkan dari harta dirinya sendiri. Jadi maka kita baca, jangan beli ruko ini bermasalah. Di mana letak masalahnya? Karena ruko itu dibagi
sebelum hutang dibayar. Muncul masalah, sebetulnya ruko itu bukan milik anak-anaknya, tapi milik piutang, milik orang yang dulu pernah dipinjam uangnya. 2, keluarkan, baru bagi harta warisan.